Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir hari ini, yang sudah menyempatkan datang di kantor kami. Dan hari ini kita ingin menggelar satu jumpa pers berkaitan dengan pertama ulang tahunnya Naif. Iya, Ya kan? pas hari ini Ulang tahun Naif, umur berapa? 26 apa 27? 26 tahun. Ya, Jadi 26 tahun Ben Naif ulang tahun, tapi hari ini Mas Jarwo ya tanda kutip merayakan ulang tahun Naif ini sendiri gitu loh. Terus kemudian juga kita ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan permasalahan Naif yang tentunya beberapa bulan lalu dari mulai awal Juli ya, Juni setelah Lebaran itu mendapatkan boleh dikatakan goncangan bahwa beberapa personilnya mengundurkan diri secara tertulis, antara lain basis, drummer, sama vokalis. Artinya ada Mas Pepeng, terus kemudian Mas Emil sama Mas David. Dan hanya tinggal satu saja, yakni Mas Jarwo yang memang bertahan. Nanti kita akan jelaskan kronologis apa sih sebenarnya yang terjadi yang selama ini belum mendapatkan informasi yang terbuka, karena selama ini hanya melalui channel YouTube Mas Jarwo. Kemudian David sudah mengumumkan di di channel YouTube, bahkan di media, sama Emil dan Pepeng. Jadi boleh saya jelaskan, yang pertama berkaitan dengan adanya surat yang diajukan. Nanti detailnya sama Mas Jarwo ya, saya secara garis besar. Ada surat yang dikirimkan oleh kurir, yang dikirimkan oleh Pepeng dengan Emil, yang pada intinya mereka sudah menyatakan diri bubar. Boleh dikatakan mereka sudah tidak lagi eksis di dalam grup band Naif. Itu sudah disampaikan, dan kemudian surat itu ditandatangani oleh mereka, oleh 3 pihak. Kemarin yang menandatangani yang sudah kami lihat, satu David, kemudian Pepeng, dan Emil. Nah, 3 ini meminta kepada klien kami atau Mas Jarwo untuk menandatangani, tapi kemudian ditolak oleh Mas Jarwo dengan alasan bahwa Mas Jarwo tidak pernah diajak rembukan, tidak pernah kemudian diajak bicara mengenai pembubaran. Oleh karena itu, sebagai penanggung jawab dalam arti eksistensinya Naif ke depan, Mas Jarwo mengatakan kepada kurir, saya akan meneruskan, dan bahkan sudah sudah disampaikan melalui channel YouTube-nya Mas Jarwo bahwa Mas Jarwo satu-satunya yang hari ini bertanggung jawab terhadap Naif dan ke depannya. Nah, singkat cerita, kemudian kami bertemu dengan Mas David. Mas David mencoba, saya bertanya, meluruskan seperti apa. Yang pada akhirnya terungkaplah permasalahan yang sesungguhnya gitu loh, bahwa memang sudah tidak ada keinginan daripada pihak-pihak yang mengundurkan diri itu untuk melanjutkan band ini. Nah, Mas Jarwo secara prinsip mendapat dukungan dari David sebagai vokalis untuk silakan teruskan gitu loh. Diteruskanlah Naif ini, yang kemudian kami kemudian untuk mengamankan, karena ketika bicara band bubar tinggal Mas Jarwo, nanti banyak orang yang mengklaim yang menggunakan nama Naif. Akhirnya kami sudah mendaftarkan nama Naif itu ke Departemen Kementerian Hukum dan HAM sebagai paten untuk nama band dan kegiatan bermusik. Dan itu sudah kita daftarkan di Kumham, konsultannya sebelah saya, Bang Muplis. Dan nantinya
kenapa kita mendaftarkan ya? Sebelum kita mendaftarkan kita bicara baik-baik dengan David. David mendukung dengan apa yang kita lakukan, dengan memberikan surat dukungan bahwa oke wo, bahasanya ya, oke wo, untuk mengamankan udah lu pakai nama lu dulu aja. Nanti supaya tidak ada orang yang mengklaim, karena sistem kita adalah siapa yang kemudian mendaftarkan dia yang punya hak, kan kira-kira seperti itu. Makanya kita tim kuasa hukum kemudian mendaftarkan band ini dengan tujuan adalah semata-mata untuk mengamankan band Naif ini untuk tidak dipakai atau dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang mengambil keuntungan dari permasalahan itu. Nah ini kemudian adalah timbul sanggahan ya, keberatan dari saudara Emil dan saudara Pepeng. Alasan mereka Jarwo tidak beritikat baik. Padahal kalau kita balik cerita ke belakang, yang tidak punya itikat baik itu yang mereka, tanda kutip, memaksa Jarwo menandatangani surat seolah-olah bubar Naif gitu. Mengirimkan kurir, tidak berbicara dengan baik-baik, tidak berbicara seperti sahabat, tapi seolah-olah seperti musuh dalam selimut gitu loh. Mereka memaksa supaya ini bubar aja, padahal band ini memang dibesarkan oleh mereka. Nah, kenapa kami percaya diri? Karena David sendiri sebagai vokalis, boleh dikatakan sebagai ikon daripada Naif sendiri, memberikan dukungan. Tidak ada yang namanya Mas Jarwo mau menguasai Naif secara keseluruhan. Tapi mereka lupa berpikir bahwasanya mereka ini sudah mengundurkan diri. Yang membubarkan diri mereka, yang mengundurkan diri mereka, yang meninggalkan mereka, tapi ketika kita lagi urus, tapi kita disalahkan. Kita disalahkan, terutama Mas Jarwo, klien saya ini, seolah-olah ingin menguasai secara keseluruhan. Ini yang kemudian secara akal sehat kita, ini maunya apa manusia seperti ini? Kalau memang mudah bubar, sudah keluar, ya sudah keluar. Nanti tinggal Mas Jarwo cari personil. Ini biasa di grup band. Cuma permasalahannya seolah-olah tidak ada yang boleh melanjutkan Naif. Padahal yang tidak mau melanjutkan Naif adalah mereka. Mas Jarwo secara prinsip ingin meneruskan dan ingin yang namanya Naif itu tetap eksis. Nah ini adalah bukti bahwa Mas Jarwo punya itikat baik mempertahankan giroh daripada band ini tetap eksis. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.